Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junedi Utami Abdullah, mahasiswa dari Tadris IPA, Magister Tadris IPA. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil dari penelitian saya, di mana saya menurunkan indikator halal dari indikator literasi digital. Untuk judulnya saya memilih yaitu Smart Choice for Halal and Muslim, mengintegrasikan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran siswa SMP terhadap jajanan sehari-hari. Nah, untuk pendahuluannya, jadi di era modern ini gitu ya, teknologi ini memang mempermudah manusia untuk menemukan berbagai macam informasi, ya. Tren kuliner juga pada saat perkembangan teknologi saat ini memang sangat mudah, di mana banyak kuliner-kuliner asing yang dapat dijumpai oleh banyak kalangan, khususnya siswa, gitu, Pak. Namun memang ada saja, masih ada siswa yang memang tidak mementingkan atau tidak terlalu peduli atau mengabaikan aspek kehalalan dan kebermanfaatan dari makanan yang mereka makan. Biasanya anak-anak lebih mementingkan tren makanan terkini gitu. Padahal di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi ini yang halal lagi baik atau toyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata, gitu ya. Di sana Allah telah memerintahkan kita kepada umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan toyib, gitu ya. Di mana tren-tren makanan seperti hamburger, pizza, atau mungkin latiau, gitu kan ya, makanan-makanan impor lainnya yang masih dipertanyakan kehalalannya masih memang menjadi konsumsi siswa sekarang, gitu ya. Lalu, seberapa penting literasi halal digital dalam kehidupan sehari-hari? Memang sangat penting, apalagi tadi di era kemajuan teknologi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan literasi halal melalui berbagai media seperti aplikasi halal dan informasi secara daring, gitu ya. Literasi digital juga memungkinkan siswa untuk mencari, memverifikasi, atau mungkin memanfaatkan informasi tentang kehalalan makanan dengan lebih efektif. Dengan mengintegrasikan literasi digital, siswa dapat lebih kritis dan mengevaluasi informasi yang mereka temukan, serta memahami dampak dari mengkonsumsi makanan yang halal terhadap kesehatan fisik dan spiritual mereka. Jadi, pentingnya literasi digital ini bisa mencakup tentang kesadaran terhadap dampak sosial dan politik dari konsumsi produk tersebut. Sebagai contoh, pengetahuan tentang makanan dan minuman yang diboikot karena memang terlibat dalam konflik global, seperti produk yang memang mendukung eh, pro Israel, gitu ya, seperti Pizza Hut, seperti Coca-Cola dan lain-lain, gitu ya. Hal ini akan memberikan wawasan pada siswa untuk lebih memilih, lebih selektif dalam memilih makanan yang sehat juga gitu. Jadi tujuan penelitian di sini saya akan mengintegrasikan literasi halal dan literasi digital, lalu mengetahui tingkat kesadaran siswa SMP dalam memilih makanan yang halal dan toyib, lalu mengembangkan sikap kritis dan kreatif siswa dalam memanfaatkan teknologi digital. Adapun metode penelitian yang saya lakukan, yaitu saya melakukannya dengan deskriptif kualitatif, di mana saya membagikan kuesioner secara daring melalui Google Form ke 86 siswa SMP yang ada di kelas 9 di SMP di SMPN 1 Campaka. Dengan mengapa saya memilih kelas 9? Karena rentang usianya hampir sama ya, 14 sampai 15 tahun. Dan analisisnya itu secara statistik deskriptif. Dan indikator hasil dan pembahasannya, itu yang pertama indikator yang dikembangkan dari literasi halal, dari literasi digital maksud saya, untuk diturunkan kepada literasi halal. Yang pertama, pencarian informasi halal secara mandiri. Indikator yang kedua, pemahaman dan analisis informasi halal secara digital. Yang ketiga, komunikasi dan penyebaran informasi halal digital. Dan yang terakhir, mengevaluasi kepercayaan digital terhadap informasi halal. Nah, dari Google Form yang saya berikan ke 86 siswa, saya mencari informasi juga seberapa jauh mereka mencari informasi di internet tentang makanan halal dan thayyib sebelum membeli makanan tersebut seperti gacoan. Karena kita tahu sebelumnya bahwa memang gacoan itu belum tersertifikasi halal, karena memang
ada unsur yang nama-nama yang tidak halal gitu ya. Dan ternyata eh, anak-anak menunjukkan mereka itu setuju, mereka mengetahui hal tersebut gitu ya. Dan mereka dari beberapa orang memilih untuk tidak memakannya karena belum tersertifikasi halal gitu ya. Lalu saya juga menanyakan penggunaan media sosial untuk mengetahui informasi tentang kehalalan suatu makanan, halal dan thayyib suatu makanan. Dan memang eh, sebagian besar anak-anak itu menyetujuinya, menggunakan sosial media untuk mencari tahu informasi tentang makanan halal dan thayyib gitu ya. Dan juga survei yang saya lakukan, kenapa di umur 14 sampai 15 tahun tadi? Karena alasannya agar hasil dari survei yang saya lakukan itu akan menunjukkan kecenderungan pola pikir yang sama. Jadi hasil dari setiap jawaban itu tidak akan terlalu perbedaannya signifikan karena memang membentuk pola pemikiran yang hampir serupa. Jadi menurut penelitian ya yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2024, hasil dari 186% siswa ini, 186 orang siswa ini, setengahnya itu masuk kepada kategori pengguna gadget tinggi sebanyak 94 orang dari 186 siswa. Jadi hampir setengahnya ya, 50%. Eh, Dan mereka itu kebanyakannya itu berubah perilakunya kepada hal yang negatif. Jadi kenapa saya menekankan kepada literasi digital? Karena saya ingin mencari tahu apakah benar mereka menggunakan gadget meskipun lama akan memberikan kebermanfaatan gitu ya. Dan ternyata dari mereka gitu ya, sebagian besarnya memang melakukan gitu ya, melakukan pencari-tahuan informasi tentang makanan yang mereka makan. Berarti dari hasil itu, meskipun mereka sering menggunakan gadget, tapi mereka juga menggunakan sebagian waktunya dalam mencari hal-hal informasi yang baik, gitu ya. Salah satunya tentang kehalalan dari makanan yang mereka makan. Nah, kembali untuk mencari informasi tersebut juga diperkuat dengan hasil dari 86 siswa tadi, setengahnya 50%-nya mereka aktif menggunakan aplikasi atau situs untuk memverifikasi kehalalan produk, serta 76% siswa juga memastikan sumber informasi yang mereka temukan itu adalah terverifikasi gitu ya, dan resmi yang ada di internet. Dan 70% siswa juga menggunakan sosial media juga untuk mengetahui informasi tentang makanan halal dan thayyib. Jadi memang mereka menggunakan akun-akun sosial medianya sebagian waktunya untuk mencari kehalalan suatu produk gitu ya. Diperkuat juga kalau tahu dari mana gitu ya, karena hasil survei ketika saya tanyakan produk-produk yang diboikot salah satunya gitu ya, mereka bisa menyebutkan seperti Oreo, Pizza Hut, Pepsi, Coca-Cola. Mereka bisa menyebutkan produk-produk tersebut, berarti mereka update ya, update produk-produk yang memang diboikot gitu ya, oleh salah satunya mungkin oleh MUI gitu ya. Ada juga yang bisa menyebutkan Starbucks gitu ya, meskipun mungkin itu menjadi tren tempat kopian, mereka mengetahui hal tersebut bahwa itu tuh memang diboikot. Meskipun memang ada dua anak gitu ya, dua siswa yang menjawab mereka ketika saya tanyakan apa makanan atau minuman yang kalian tidak peduli halal tidaknya, ada yang menjawab Starbucks. Ada yang menjawab seperti itu. Ada juga yang masih makan di Pizza Hut, ada dari 86 anak, tapi hanya sebagian kecil gitu ya, yang masih meskipun tahu itu mungkin diboikot tapi tetap makannya gitu ya. Nah, lalu saya juga menunjukkan ya makanan. Nah, di sini ada dua makanan, ada permen white rabbit dan latio. Nah, jadi dari 86 orang, 35%-nya siswa masih mengkonsumsi ternyata makanan viral tanpa padahal itu adalah tidak tersertifikasi halal. Seperti latio, ketika saya tanyakan apakah kalian pernah mengkonsumsinya? Pernah. Ada beberapa anak yang menjawab mereka masih pernah atau masih mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi eh, saya gitu ya ingin melihat sejauh mana siswa itu memanfaatkan gadget itu. Ternyata memang 70% siswa mengetahui hal tersebut dengan menggunakan media digital. Mereka mengetahui hal-hal itu haram atau halal dari media digital. Selanjutnya
Nah, jadi untuk kesimpulannya, literasi halal dan digital ini memang penting untuk meningkatkan kesadaran siswa. Karena apa? Karena sebagian waktu mereka digunakan untuk menggunakan atau untuk bermain gadget gitu ya. Karena memang secara tadi kan secara hasil survei dari jurnalnya Putri lakukan, di sana mereka itu ada peningkatan penggunaan gadget dari tahun kemarin sampai tahun sekarang. Tahun kemarin, tahun lalu mereka menggunakan gadget selama 8 jam dan tahun ini sebagian besar rata-rata anak-anak di usia 14 sampai 15 tahun penggunaan gadgetnya 11 jam per hari. Jadi memang ini tuh perlu ditingkatkan kesadaran literasi halalnya lewat digital. Karena mereka sudah terbiasa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Lalu teknologi digital ini mendukung siswa menjadi lebih kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Salah satu kelebihan dari teknologi digital akan membantu mereka lebih mudah mendapatkan informasi gitu ya. Ketika mereka menggunakannya secara positif, itu akan meningkatkan daya kreatif, kritis, dan tanggung jawab mereka. Lalu pendekatan yang kolaboratif diperlukan untuk keberlanjutan edukasi halal dan thayyib gitu ya. Meskipun mungkin sebagian besar anak sudah teredukasi, sudah mengetahui, tapi ternyata masih ada anak yang masih memakan makanan yang sebenarnya belum berlabel halal, seperti tadi makanan permen dan Nadiao gitu ya. Jadi diperlukan ada pendekatan kolaboratif. Untuk apa? Keberlanjutan edukasi halal dan tauhid. Nah itu dia presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai Smart Choice for Halal and Tauhid mengintegrasikan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran siswa SMP terhadap kebijakan sehari-hari. Semoga kedepannya anak-anak bisa lebih tegas dan disiplin untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mereka tahu kehalalan dan kethayyibannya. Semoga juga kita sebagai pendidik bisa terus membantu anak untuk meningkatkan gitu ya, kesadaran terhadap kehalalan makanan-makanan yang mereka makan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.